jadi malu. Ntar sombong, tadi bilang sombong. Nggak apa-apa, justru ini kan sombongnya 3 olahraga nih. A golf swing is very athletic buat Oh, gue. ya? Kalau misalnya lu mau mukul jauh, lu mau mukul lurus terus dispersion kecil ya, badan lu juga harus bisa nanganin pressure-nya. Halo Hana, Halo guys, selamat datang di Of Course dari Mutual. thank you for having me. Jadi mungkin banyak yang melihat, kalau golfer banyak melihat Hana golf. Kalau pemain tenis banyak Hana main tenis. Kalau di padel juga sekarang banyak ngajar padel. Jadi boleh perkenalkan diri dulu siapa Hana sebenarnya. Oke, nama gue Hana, gue siluman atlet. Siluman atlet. Enggak. Jadi, oke, kalau sekarang gue ngajar tenis sama golf. Nah, sebelumnya dulu junior sampai kuliah gue tenis. Nah iya, golfnya di tengah-tengah nih sebenarnya. Golfnya di tengah-tengah. Abis golf, baru dari pertengahan tahun lalu lah gue nyobain padel. Padel. Gitu. Jadi di tenis sendiri status lu sebagai apa? Kalau di tenis gue, kalau sekarang gue coach ngajar. Itu juga udah lama sih, dari sebelum golf juga gue udah ngajar. Dulu gue di One Athlete NCAA, terus junior tournament yang internasional juga gue main gitu. Jadi emang kehidupannya atlet banget ya? Semua kehidupannya olahraga nih? Iya. Udah total ada berapa cabur yang lu geluti? Oke. Tenis, golf, padel, dulu waktu SD sempat renang udah. Renang, sempet renang, gila banget. Tapi nggak suka, males keramas. Males keramas. Gila banget. Tapi kalau di luar sport, lu tuh orangnya seperti apa? Ya kurang lebih kayak gini lah. Kayak gini. Emang hidup lu sport abis ya? Lumayan sebenarnya, ya dibilang pilihan, tapi awalnya juga ada dorongan dari orang tua ya. Dan bokap gue kan juga dulu atlet. Jadi ya udah terbiasa hidupnya di dunia perolahragaan gitu. Berarti lu hidup dengan segala macam kompetisi ya? Benar. Tuh. Sangat kompetitif berarti orangnya. Sampai di golf juga lumayan kompetitif player. Tapi balik sedikit, kenapa main golf? Oh iya, jadi awalnya gue mulai tuh pas pandemi. Itu kan gak ada kerjaan ya. Terus gue sempat ngajar tenis juga, cuman Pak D gue ngajak main golf karena keluarga gue nggak ada yang main. Jadi biar ada teman main aja gitu, biasa main bareng. Terus nyobain sekali langsung disuruh latihan sama pro gitu. Berarti langsung latihan sama pro? Iya, pro lokal di Cilangkap waktu itu. Oh, iya, jadi swingnya dari awal udah dibentuk terus itu ketagihan. Dan karena banyak waktu pandemi, jadi gue kayak tiap hari di driving range. Tapi gitu. menurut lu dari tenis ke golf, itu ngebantu banget gak sih? Lu bisa dibilang di golf lu prosesnya termasuk cepat ya untuk jadi bisa main golf gitu. Apakah itu kebawa dari tenis, ada technical yang mirip atau seperti apa? Sebenarnya sih ngebantu banget. Kalau gue kan dulu status tenisnya kan sebagai atlet ya, jadi kita udah kebiasaan disiplin di lapangan, latihan tiap hari, itu udah biasa gitu, bukan hal yang kayak males gimana apa segala macam. Dan karena golf hal yang baru buat gue, jadi gue jadi senang-senang aja gitu. Ini kan hal yang baru, gue penasaran gitu kan. Nah, kalau dari sisi teknik sih pure golf sama tenis beda gitu. Cuman mungkin karena gue udah dari awalnya ada otot yang udah kebentuk dari dulu sebagai gue jadi atlet. Motorik juga nggak sih? Motoriknya jadi, udah hand-eye coordination apa semuanya itu udah dapet gitu. Jadi cepet bisa. Jujur sih iri banget ya melihat Hana Jangan dong. bisa main
kepala 7 dengan sama-sama COVID golfer nih. Tapi dia bisa main kompetitif dan menangin mid-am berapa kali menang? Lupa gue berapa ya? Pokoknya banyak banget lah prestasi di amatir golf ya. Tapi kalau di tenis, portofolio lu seperti apa? Dari tenis ya? Jadi malu, ntar sombong, ntar dibilang sombong. Nggak apa-apa, justru ini kan sombongnya 3 olahraga nih. Sebenarnya kalau misalnya sampai Grand Slam gitu sih enggak ya. Cuman kalau di golf tuh istilahnya ada ADT gitu-gitu, turnamen kayak gitu-gitu. Gue pernah menang beberapa kali gitu di Singapura. Di Singapura sih 2 kali gue pernah. Yang selevel ADT mungkin ya. Yang selevel ADT. Nah, lu sempat main bareng timnas nggak? Atau PON atau? Enggak, di tenis enggak. Karena di tenis enggak? Waktu PON mulai itu gue berangkat ke Amerika buat kuliah di sana. Dan itu gue dapet scholarship dari tenis. Oh gitu. Division 1. Tapi bisa ceritain sedikit nggak sih Yan, scholarship di US Sports ya? Ini kan berarti beasiswanya dari olahraga cabur. Maksudnya scholarship di golf tuh juga ada scholarship di US gitu. Nah, menurut lu membantu banget sih nggak sih ke perkembangan atlet? Sangat ya, karena dulu gue tujuan buat main tenisnya akhirnya jadi untuk dapat free education gitu. Karena kalau di sana juga kita mau ngambil major apa aja kan dibebasin, nggak harus di atletik atau sport atau apa gitu. Jadi dan untuk divisi 1 terutama cewek itu beasiswanya full ride 100%. Oh, menarik sekali. Iya, 100%. Jadi benar-benar nggak keluar uang gitu. Sedangkan kalau misalnya gue kuliah di Indonesia, sebenarnya malah lebih mahal. Dan gue nggak pernah sekolah dulu dari SMP. Iyalah karena atlet, maksudnya lu pasti sering turnamen, sering segala macam. Iya, jadi nggak sekolah gue. Kayak belajar trigonometri gitu aja nggak pernah. Jadi kalau misalnya sekolah di Indonesia mungkin malah lebih susah gitu. Dan harus bikin skripsi apa segala macam, di sana kan enggak. Makanya harus keluar negeri. Keluar negeri ya, asik ya. Asik. Nah, tapi dari scholarship itu kan lu berangkat dari tenis. Ada tanggung jawab sama tenisnya sendiri nggak sih di sana? Ada dong. Kita kan mainnya di sana sistemnya kayak tim gitu kan. Nah, di dalam turnamennya kurang lebih. Tunggu dulu. Oke, kalau spring season itu hampir tiap weekend kita turnamen. Nah, kalau misalnya kita kalah mulu nih, scholarship dicabut. Oh gitu. Nah, kalau kita di sekolahnya GPA-nya lebih rendah dari rata-rata yang seharusnya kita KKM. Iya, KKM ya. KKM kalau di Indo ya. Iya, itu nggak boleh main tenis. Nggak boleh ikut turnamen. Jadi harus yang di sekolahnya harus bagus, yang di lapangan juga harus ya nggak boleh kalah terus gitu. Tapi ini nanya sedikit, lo kalau di tenis tuh double single tuh pilihan atau pemain single bisa main double? Kalau dari junior semua atlet yang gue tahu itu main single sama doubles. Oh gitu. Kalau misalnya udah mau turn pro itu udah kelihatan nih jalurnya, dia lebih bagus di single apa di double gitu, atau mereka sukanya double atau bisa mix gitu ya. Tapi kalau di Asia karena ya gen kita dan lain-lain, kita lawan bule apa segala macam, di single belum tentu sukses karena lawannya orang tinggi 2 meter. Genetik juga berpengaruh sih ya. Banget. Apalagi kalau kita ngelihat kalau di golf kan mereka tinggi badan kan mempengaruhi jarak pukulan juga gitu kalau di golf ya. Tapi lo di tenis main single? Main single. Di golf lo main individual sports? Iya. Terus kenapa lo milih individual sports lagi? Oke. Ke golf? Kalau itu sebenarnya lebih dari dorongan orang tua. Bokap gue dulu ngomong kalau misalnya lo mau olahraga yang sendiri aja, biar prize money-nya nggak dibagi-bagi. Oh gitu, ada benernya sih. Gue pengen basket, gue pengen sepak bola gitu, nggak dikasih. Baseball gitu kan seru kan, bareng teman-teman nggak dikasih. Gara-gara kayak nanti bagi-bagi duitnya gitu kalau juara. Ada benernya sih, gue baru kepikiran sumpah.
Iya. Gue lumayan banyak olahraga juga ya, tapi selalu tim. Pantesan gue kok merasa duitnya Ini nggak ada lebih ke ya. bisnis Iya, ya. Ini lebih ke bisnis ya. Benar. Bisnis side-nya. Nah, terus kalau ke golf, momen yang bikin lu sadar ini olahraga, maksudnya kena nih ke lu kayak gue suka lagi sama golf, itu apa? Momen apa yang bikin itu kepikiran? Sebenarnya mirip sama tenis karena yang lu lakuin pas latihan sama turnamen kan harus sama gitu loh. Maksudnya hasil turnamen ya hasil lu latihan. Gitu. Waktu gue dapetin itu di golf ya kayak beneran gue nyari ngulik di driving range, di tempat short game apa segala macam tuh kepake gitu. Nah itu kayak oh nice gitu. Tapi sebagai atlet, maksudnya lu udah merasakan ya jiwa kompetitif lu tinggi, terus lu udah pernah merasakan kemenangan di tenis. Begitu lu ke golf, mulai lagi dari nol, ego lu kena nggak sih? Kayak gue harus bisa nih anjir. Sebenarnya enggak, karena kan gue main golf juga bukan buat pamer ya. Sebenarnya awalnya cuman buat ya biar ada kegiatan aja, itu satu. Terus semua orang bilang kayak bagus gitu, coba ikut turnamen gitu, kayak ya udah kayak nyobain aja terus kayak pengen coba turnamen ini, pengen ini gini terus lama-lama oh di turnamen yang ini gue kurangnya ini, ya udah gue latih yang itu terus makin membaik gitu. Terus itu gue kurang yang ini, bisa ya jadi kayak masuk bengkel, terus itu perform lagi, masuk lagi, perform lagi gitu. Serunya di situ gue. Berarti lu menikmati proses development terhadap skill lu ya, bukan hasilnya. Iya. Kayak nantang ke diri sendiri sih, gue bisa sejago apa sih di olahraga ini gitu. I see. Ya ngomongin jago-jago ya, FYI aja, Hana pernah lolos dapat slot di Indonesia Women Open sebagai amatir. Itu gimana ceritanya tuh? Ya pakai proses seleksi dari PGI. Waktu itu gue jadi diambil 2 orang dari turnamen di Desember 2 tahun lalu kan, ya di Riverside. Nah gue dapat nomor 2, jadi gue masuk slot ke Indonesia Women's Open gitu. Experience-nya gimana? Lo main di turnamen pro nih, ya walaupun mungkin bukan major lah ya, bukan LPGA, tapi ini turnamen pro, tapi lo sebagai amatir golf, dan lo vibes-nya gimana sih sama turnamen tenis? Maksudnya euforia lo ikut turnamen lagi nih, beda cabur tapi. Deg-degan pasti ya. Deg-degan tuh pasti ada gitu. Terus tapi lebih ke belajar dari pemain-pemain luar sih gue di turnamen itu. Kayak mereka ngapain aja gitu, dari shot selection. Kita kan bisa dengar juga mereka ngobrolin apa kan sama caddy-nya. Jadi kayak buat gue itu salah satu dari proses belajar and development gitu. Itu seru banget sih pasti. Karena gua ngediin Alit di EDT itu seru banget dengerin pro ini menentukan pukulannya seperti apa, game plan-nya seperti apa, itu seru banget. Dan lu sendiri juga sempet ngediin Yoko ya? Ya sempet. Itu turnamen apa ya? Yang di Thailand. Di Thailand? Thai LPGA. Lebih seru ngediin apa main turnamen? Kalau ngediin itu kan kita juga berperan sebagai supporter ya. Itu seneng sih gue, seneng banget bantu apa segala macam gitu. Terus kayak ya gimana lagi ya? Ya dan belajar banyak juga dari teman kita sendiri, apalagi teman sendiri gitu. Jadi yang bisa kita pelajarin jauh lebih banyak. Apa yang dia lakuin setelah round, sebelum tidur even masih kayak nyatetin apa jarak dan lain-lain, convert dari yard ke meter. Itu kan kayak kan dapat bukunya kan. Nah itu kan yard kan. Kalau kita pakai meter biar nggak kelamaan nanti pas main, kita convert dulu tuh pakai kalkulator. Anjir. Seru. Nah, tapi kalau lu di tenis udah mental lu udah lebih terasa lah ketemu ketika main turnamen golf, ada nggak sih yang ternyata sama nih getar-getarnya tinggal diginiin gitu? Kira-kira gimana?
Sebenarnya itu penting banget dan gue udah kelatihnya di tenis tuh yang kayak tenis kan fast pace. Jadi kalau misalnya nggak dapat poin sekali gitu, lu ngelakuin kesalahan gitu, lu kan bounce backnya harus kayak dalam waktu kurang dari 10 detik gitu. Kalau di golf lu masih ada banyak waktu, kadang-kadang orang jadi overthink. Gitu kayak lu udah salah tadi ya udah 10 detik lupain gitu. Dan gue belajar banyak dari itu. Kalau misalnya bola gue hilang pun ya udah tinggal drop, pukul. Gue sih mikirnya simpel aja kayak gitu. Benar. Tapi lebih deg-degan tee shot pertama apa first serve tenis? Tee shot lah. Tenis kan dapat 2 kali kesempatan. Oh iya benar ya. Iya. Kalau golf sebenarnya ada, kalau casual round sih ada breakfast ball ya. Iya. Tapi benar juga. Iya. Cuma sekali cuy. Tapi buat lu sekarang golf tuh sekarang banget nih ya. Sekarang setelah berapa tahun berarti golf ya? 3 tahun, 4 tahun? Udah mau 5 tau. Udah mau 5 tahun ya. Buat lu golf ini tetap jadi hobi atau jadi kompetitif? Jujur karena kemarin sempat vakum gue balik ke ngajar dan lain-lain, itu sekarang kalau gue lagi main golf itu lebih enjoy. Karena udah lama nggak main, terus itu kayak ya udah gue nggak expect terlalu banyak karena gue yang nggak pernah latihan juga, jarang latihan gitu. Jadi main berapapun gue tetap seneng gitu loh. Jadi gue jatuh cinta lagi sama golf malah. Jadi pengen main golf lagi gitu. Dan mungkin mau kompetitif lagi, nggak tahu deh. Kompetitif lagi? Ditunggu, kalau kompetitif lagi ditunggu. Nah, kalau di tenis kan tadi semuanya cepet, ya kan, reaktif. Di golf tuh lebih lambat dan penuh pikiran. Tadi lu bilang overthinking. Mana yang lebih capek? Itu sih bedanya. Kalau di tenis capeknya tuh harus kuat di fisik. Kalau golf di mental. Berarti lebih sulit lawan ekspektasi sendiri daripada lawan orang lain ya? Iya. Di golf banyak faktornya soalnya, dari cuaca. Kena mental. Lapangan belum pernah main, mental. Gitu-gitu deh. Lawan mukul jauh, padahal bukan lawan kita nih. Bukan. Tapi mental. Flight mukul jauh kena mental. Iya. Tapi golf bikin lu lebih sabar atau malah nunjukin kurang sabar? Lebih sabar sih. Lebih sabar sekarang daripada dulu waktu gua jadi atlet tenis. Kalau lu balik lagi main tenis, kira-kira lu akan jadi orang yang seperti apa di tenis? Players yang seperti apa? Lebih nggak buru-buru. Gue dulu kayak pokoknya game plan-nya attack gitu kan. Nggak sabaran gitu. Jadi kalau misalnya gue bikin kesalahan jadi lebih kesel karena gue kan mau attack gitu, malah mati sendiri gitu. Tapi ada lagi nggak momen di golf yang bikin lo sadar sama diri lo sendiri gitu? Kayak kalau gue udah golf dari dulu nih, gue udah merasakan ini, harusnya gue bisa seperti ini nih dulu gitu. Apa yang ada 2 nih, kalau gue mikirnya kalau misalnya gue golf dari dulu mungkin gue bisa udah jago banget karena mulainya udah kayak udah dapat berapa puluh tahun kan, pengalaman dan lain-lain. Cuman kalau dari kondisi mental sama fisik belum tentu gue bisa sebagus sekarang malah di golfnya menurut gue, karena gue udah ada basic itunya dulu. Bener gitu. sih. Jadi mendingan kalau misalnya buat anak-anak jangan difokusin di satu gitu. Tapi dulu lu pas kecil diceburin ke olahraga apa aja? Itu kolam renang diceburin. Renang. Tapi tenis. Terus sepeda sempat, cuman karena Jakarta bahaya buat latihan jadi nggak boleh lagi. Batuk. Minum dulu. Nah, tapi sebelum main golf, lu melihat golf tuh seperti apa? Nggak tertarik sama sekali. Kenapa? Apalagi waktu zaman dulu gitu, ada golf di TV langsung diganti gitu. Apa sih, jalan kaki doang, nggak ada gregetnya gitu kan. Gue kan di tenis kan kayak lari-lari sana sini biar kayak sehat juga kan. Itu mana sehat olahraga kayak gitu. Tapi banyaknya yang nonton, bingung gitu. Terus apa yang
tidak terbukti dari stigma dari first impression lu terhadap golf itu? Oh, a golf swing is very athletic buat Oh, gue. ya? Kalau misalnya lu mau mukul jauh, lu mau mukul lurus terus dispersion kecil ya, badan lu juga harus bisa nanganin pressure-nya gitu loh. Iya. Bola kecil, stick kecil, panjang, lo harus bisa tahu body awareness dong. Nah kalau misalnya lo nggak punya basic otot atau Mobility. ya mobility dan kelenturan yang bagus ya, susah ya buat mukul jauh. Benar. Kalau semua orang nanya gue gimana caranya, ya latihan gitu, mukulnya banyak iya, gitu, iya. nge-gym kalau muscle enggak. memory dan lain-lain ya. Iya. Benar. Tapi kenapa menurut lu banyak yang meremehkan golf secara fisik? Karena golf swing supaya bisa dapat swing yang flawless itu kan pertama harus kuat. Tapi orang-orang di luar kan nggak kelihatannya kita kalau nge-swing klub kayak lagi nari gitu. Iya. Ya kan, it's like a dance. Iya. Jadi tapi sampai dapat gerakan yang flawless yang kayak gitu, itu prosesnya panjang banget. Betul. Itu yang orang-orang nggak tahu. Itu Iya. yang dulu juga gue nggak tahu gitu. Iya. Yang menurut gue udah bagus banget ternyata salahnya banyak banget gitu kan. Benar. Kalau orang awam nggak mungkin bisa bedain gitu. Cuman kan ya yang tahu-tahu aja. Iya. Emang harus ngerasain sendiri ya? Iya. Harus Makanya semua orang harus cobain. Iya, harus nyobain. Jadi biar tahu kalau golf itu beneran sport ya. Iya, Betul. berat guys. Nah, kalau ditanya bolanya diem kok susah banget. Bolanya diem nih. Kalau tenis bolanya kenceng nih, lu bisa balikin dengan mudah. Golf bolanya diem, tapi lu sulit buat kontrol arahnya gitu. Lu bakal jawab apa? Oke, bolanya diam, kecil, sticknya kecil, tenis kan gede, Iya. gampang gitu. Dan itu kan kalau latihan reaksi kan juga, ya udah anak-anak yang main golf disuruh main tenis ngelihat bola ke kanan, mereka pasti ngejar dong, Yeah. dapat aja gitu. Yeah. Nah ini bola diam, tapi kadang kalau di lapangan bolanya miring, Iya. di atas mukulnya begini, Iya. kan ribet gitu. Ribet. Itu yang bikin susah buat dapat akurasi yang bagus menurut gue. Cobain aja lah pokoknya. Cobain aja. Seru kok, pemandangannya bagus lagi. Iya. Adem lagi. Adem lagi. Kalau lagi adem. Kalau Kalau lagi panas. Nah, tapi sekarang lu ngerasa lu atlet tenis yang main golf atau atlet golf yang main tenis atau atlet keduanya? Gue sekarang kayaknya pengamat deh. Pengamat. Iya, gue coach kan. Oke, gue udah coach tenis, coach pedal. Di golf juga gue bukan yang kayak kompetitif banget harus juara kayak gimana juga enggak gitu. Ya gue in the middle. Jadi Main iya gitu. Nonton di TV juga iya. tadi sebutan lu apa? Atlet yang di Apa tadi? tengah-tengah aja ya? Iya, di tengah-tengah aja cuy. Di tengah-tengah aja ya? Di tengah-tengah Jadi aja. ex-pro, Iya, kalau di tenis. kalau di tenis ex-pro, kalau di golf ya sedang-sedang aja. Iya. Tapi menguasai segala macam. Iya. Nah, golf buat lu sekarang pelarian, pelengkap atau masa depan? Pelengkap kalau buat. Pelengkap. Heeh. Nah, di fase hidup sekarang lu nih sebagai pengamat tadi, lu lebih butuh ambisi atau ketenangan? Ketenangan. Ketenangan. Iya. Kenapa tuh? Ambisi gue dari SD sampai kuliah tuh berambisi banget tuh, pengen juara terus kayak ternyata kalau misalnya kita nikmatin aja itu jauh lebih enjoy gitu. Jauh lebih malah bisa ngelihat kayak baik jelek-jeleknya lu di mana gitu, egonya nggak terlalu tinggi. Gitu. Kalau lu cuman boleh pilih satu, tenis atau golf, kira-kira sekarang lu mau pilih apa? Padel. Gak ada pilihannya dong. Kira-kira pilih apa nih, tenis Apa sama ya, golf? tenis sama golf? Gue sih masih dua-duanya guys. Masih Masih dua-duanya banget dua-duanya, ya? soalnya sekarang kan juga bukan yang gimana banget, jadi ya sekali-kali ini sekali itu kan emang nggak boleh.
Ya, boleh. Boleh. Nggak kan kalau pilih. Tapi kalau nggak dua-duanya, kalau lu nggak ketemu tenis, lu nggak ketemu golf, kira-kira olahraga apa yang lu mainkan? Sebenarnya pengen baseball gue. Baseball. Heeh. Serius? Iya. Seru kayaknya. Semua orang bilang boring, cuman kalau gue nonton suka gue. Iya, tapi ditontonnya seru sih. Iya, Gue iya. main baseball kan. Iya. Nah, Menurut dari gua baseball kan juga bagus ke golf. Kayak ada lah ada, swingnya, ada. heeh. Cuman tetap golf tuh susah sih. Susah, paling susah. Nah, kalau suruh ngasih satu kata buat tenis apa? Ah. Apa ya? First love kali ya, anjay. First love. First love. Iya, jadi Iya. nggak mungkin hilang, Iya nggak sih, mungkin lupa bener gue. sih, bener sih. Heeh. Iya. Iya. Kalau buat lo golf, satu kata buat golf. Apa ya? Satu kata buat golf. Ya, semua orang harus coba, itu panjang banget ya. Jadi Golf is hard. jadi temen lu nggak Hah? golf? Jadi temen lu nggak? Temen curhat? Oh iya bisa. Iya Yang nggak itu first love, yang ini best friend gitu ya. Iya, best friend ya. Satu kata buat golf berarti best friend. Sebagai atlet, lu lagi ngejar sesuatu atau belajar melepaskan sesuatu? Dua-duanya mungkin ya. Dua-duanya. Mungkin, iya. Apa tuh? Kalau belajar itu selalu enggak sih? Ya Iya. pasti dari teknologi apa segala macam pasti ada yang baru gitu. Lu pasti kan belajar terus gitu. Dan kalau meninggalkan sesuatu ya yang ditinggalkan sih sebenarnya memori-memori yang jelek aja kali ya. Ya. Selebihnya Yang kayak- dibawa terus ya. Iya, Nilai positifnya dibawa terus ya. Nggak ditinggalin sih, di apa ya, dimuseumkan gitu kali ya. Dimuseumkan. Oke Hana, thank you so much udah main ke Of Course. Thank you. Ditunggu di golfnya. Heeh. Semoga bisa main kompetitif lagi. Amin. Kalau pengen. Iya. Kalau pengen. Kalau Siapa pengen. tahu jadi pro, status pro-nya bisa 2 dong, bisa megang 2 status pro dong. Siapa tahu ada sponsor. Iya, siapa tahu ada sponsor ya kan yang mau membiayai Hana latihan Heeh. supaya bisa membuktikan kalau golf itu juga olahraga gitu ya. Iya. Nggak Oke. murah. Nggak murah. Nggak murah. Nggak murah. Oke Hana, thank you so much. Thank you Makasih semuanya. banyak. Makasih, Dadah. thank you.